Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri Rejo Minang Utara 3. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Hari ini saya mengadakan diseminasi dalam rangka tugas guru penggerak untuk modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Umi Latun, CGB Angkatan 6 Kota Magelang. Dalam perjalanan diklat pendidikan guru penggerak ini, untuk yang sudah saya lalui itu ada modul 1, di mana modul 1 ini berisi beberapa item modul, yaitu modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua modul 1.2 nilai-nilai guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Untuk kegiatan berbagi hari ini kita fokus ke modul 1.4 budaya positif, di mana tujuan pendidikan sekolah kita melaksanakan pembelajaran setiap hari 6 hari kerja Senin sampai Sabtu, dengan tujuan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, ini fokusnya adalah suasana belajar dan proses pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas. Jadi kita melaksanakan pembelajaran ini mendukung program pemerintah, mendukung undang-undang agar tercipta peserta didik yang aktif, mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini cukup mendalam sekali. Ada di sini ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun itu artinya apa nih? Gandeng. Gandeng, iya. Bunyinya gandeng. Mengapresiasi dengan bahwa menuntun gandeng. Bapak Ibu yang lain, menuntun, mengarahkan, membantu. Iya, betul sekali bahwa pendidikan adalah menuntun. Yang disampaikan Bu Nining betul, Bu Vivi betul, Pak Agung juga betul, bahwa menuntun, kita menuntun anak-anak gandeng, mengarahkan, membimbing, terutama dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam proses kegiatan di luar kelas, seperti yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Di sini kita sebagai petani kehidupan, jadi bagaikan petani yang menanam padi. Jadi tandur, noto, mundur. Ini filosofi yang mendalam sekali, artinya bahwa pendidikan adalah seperti kita petani, mulai dari menyiapkan lahannya, memilih bibit yang unggul, kemudian proses penanamannya, kemudian perawatannya. Jadi di sini ada gambar petani dan jagung. Kira-kira maksudnya seperti apa gitu Pak Ibu? Pendidikan bagaikan petani yang menanam. Maksudnya itu kalau nanamnya padi itu tidak mungkin nanti jagung. Tepat sekali. 100 untuk Bu Nining, tepuk tangan. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa kita sebagai petani kehidupan, betul sekali Bu Nining, kita menanam bibit padi, jangan berharap akan tumbuh jagung seperti itu. Seperti kita dalam kehidupan, dalam tugas kita sebagai pendidik, kita input kita dari
warga sekitar yang punya bibit, mereka lah bibit-bibit yang masuk ke SD Negeri Rejo Winang Utara 3. Tetapi kita tidak berhak untuk memilih karena kita membuka lebar tanpa ada tes, tanpa ada batasan-batasan untuk yang anak-anak yang akan bersekolah di SD Negeri Rejo Winang Utara 3. Jadi untuk memilih bibit kita tidak bisa, tetapi kita bisa melalui proses fasilitas yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih Bu Lini. Ya. Selanjutnya, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, suasana dan proses. Jadi seorang petani yang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita sebagai pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi rabuk, memberi air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan tahun 1936. Jadi Indonesia belum merdeka, Bapak pendidikan Indonesia sudah mempunyai filosofi seperti ini dan sampai sekarang masih cocok diterapkan dalam pendidikan di era modern seperti ini. Jadi luar biasa sekali, memang pantas pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga diangkat oleh pemerintah menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Baik, selanjutnya dalam perjalanan modul-modul 1.1 sampai 1.4 ini modul yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Di mana nilai guru penggerak ini ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Nilai-nilai guru penggerak ini tidak hanya dimiliki sebenarnya oleh hanya guru penggerak saja, tetapi diharapkan oleh seluruh pendidik, baik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi nilai-nilai ini harus kita sadari, kita pegang teguh, kemudian kita berperan dalam pendidikan dalam instansi sekolah masing-masing. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pada poin peran yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ini adalah mengandung makna juga dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Masih ingat Bapak Ibu sistem Among pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ya, ada 3 itu. Ingat? Iya. Betul sekali. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya manungkarsa tuturi handayani. Nah, inilah peran-peran yang harus kita perankan dalam kehidupan sehari-hari. Ing ngarsa sum tulodo, tentu saja Bapak Ibu sudah memberikan tulodo, contoh baik dalam bertutur kata, berpakaian, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Karena seorang pendidik ya, di dalam masyarakat itu mempunyai nilai yang lebih dianggap lebih oleh masyarakat pandangannya itu. Kalau kita melakukan hal sedikit yang di luar sesuai aturan akan cepat tersorot karena jejaknya seorang guru digugu dan diikuti. Kemudian ing madya manungkarsa, kita di tengah-tengah membangun, merangkul agar semua stakeholder yang ada di sekolah, para pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik,
kemudian wali murid dan tokoh-tokoh masyarakat kita gandeng, kita rangkul bersama untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Kita mendorong, kita di belakang itu menyokong, memotivasi. Seperti salah satu kegiatan kemarin anak-anak memberikan masukan untuk menyambut Hari Guru Nasional besok ya. Anak-anak membuat apa? Mencetuskan ide, menampilkan kreativitas atau seni. Nah, itu juga salah satu peran kita mendukung sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Ini Bapak Ibu mungkin beberapa dokumentasi yang sudah saya kerjakan atau saya laksanakan sebagai tugas CGP. Saya masih C, Bu. Bapak Ibu semua, saya masih C, ini masih calon, jadi belum guru penggerak. Jadi sudah mulai belajar. Ini sebagai salah satu langkah untuk berbagi ilmu, berbagi kepada Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman semuanya dalam modul 1.2, yaitu tadi nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Ini Bapak Ibu juga sudah melaksanakan di kelas masing-masing, sudah memberikan layanan kepada siswa dalam pembelajaran, kemudian tadi menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kolaboratif, ini saya bekerja sama dengan sesama guru kelas 1, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan di sini, itu sebagai wujud kolaboratif. Kemudian mandiri. Nah, saya melaksanakan tugas pelatihan seperti yang di platform Merdeka Mengajar ya, Bapak Ibu juga sudah, ini sebagai bukti bahwa kita mandiri dalam menambah kapasitas kompetensi sebagai pendidik. Jadi tanpa disuruh atau tanpa ada penghargaan atau hanya mulai kesadaran diri sendiri bahwa kita belajar sepanjang hayat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian inovatif ini berdasarkan kreasi-kreasi Bapak Ibu yang bisa dijalankan. Bapak Ibu juga sudah melaksanakan dalam pembelajaran saya itu Bu Vivi sudah inovatif dalam pembelajaran menggunakan Canva, kemudian Bu Hesti dan Bapak Ibu guru lain saya yakin juga di dalam kelas mendidik anak-anak mendampingi belajar tentu saja sudah berinovasi sesuai daya kemampuan masing-masing. Kemudian reflektif ini adalah kilas balik, kita melihat pembelajaran, kita mengoreksi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan ini sudah baik belum, sudah sesuai belum, apa yang harus diperbaiki, itu masuk ke reflektif. Kalau kita dalam pembelajaran sehari-hari berefleksi diri, tentu saja ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja kita, memperbaiki pembelajaran, proses dan suasana yang akan kita laksanakan besok bagaimana, apakah sama seperti kemarin atau lebih baik lagi. Ini tujuannya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, memberikan suasana dan proses yang sesuai, yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian untuk modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, di mana dalam modul ini di materi-materinya berkaitan dengan bagaimana cara dan tahapan-tahapan dalam membuat visi. Visi saya juga dulu baru tahu kalau visi itu dalam kurikulum ya, dalam dokumen 1 itu kurikulum, bahwa di situ ada visi. Ternyata visi itu tidak hanya melihat atau melanjutkan dari visi-visi tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin ini sebagai contoh visi dalam kegiatan ruang kolaborasi dalam pertemuan virtual kemarin. Saya menuliskan visi seperti ini: terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter dan berwawasan global. Nah, dalam visi ini kemarin sebagai gambar adalah bagaimana terciptanya murid peserta didik impian kita. Jadi beberapa puluh tahun ke depan atau lulusan-lulusan kita itu terwujud menjadi seperti apa. Nah, kemudian dari visi yang sudah saya buat ini kemudian dituangkan dalam pernyataan prakarsa perubahan. Saya di kelas 1 kemudian mempraktikkan atau mengambil
langkah-langkah dan membuat pernyataan prakasa yang saya buat sesuai visi untuk terwujudnya generasi yang cerdas. Generasi yang cerdas itu salah satunya diwujudkan atau dibentuk dari kemampuan membaca. Jadi buku adalah jendela dunia. Jadi saya mulai dari kelas 1 sebagai langkah awal saya punya prakasa perubahan, yaitu menumbuhkan kecintaan anak pada buku dan kegiatan membaca pada siswa kelas 1 SD Negeri Raja Minang Utara 3 melalui kegiatan membaca nyari. Ini salah satu langkah yang saya praktekkan. Nah, ini dokumentasinya. Kebetulan saya kemarin meminta tolong Mbak Bu Hesti. Jadi membaca nyari ini fungsinya atau hasilnya tuh luar biasa. Di mana membaca nyari anak-anak menambah pengetahuannya tentang kosakata, kemudian dengan intonasi yang berbeda-beda, dengan gerakan-gerakan yang berbeda-beda, dan dalam cerita itu yang diambil ada pesan moral yang dipraktekkan atau bisa diambil hikmahnya oleh peserta didik. Nah, ini kegiatan-kegiatan di kelas 1 berkaitan dengan kegiatan membaca. Sebagai guru kita juga meningkatkan literasi kita sehingga anak-anak juga terpacu atau termotivasi agar mereka juga gemar membaca. Ini salah satunya, walaupun belum bisa membaca, Mbak Malanir malah salah satu murid kelas 1 bisa bercerita. Jadi imajinasinya sangat luar biasa. Kemarin awal-awalnya belum bisa, tetapi ketika pembelajaran kemudian diisi dengan kegiatan membaca nyari itu, dia termotivasi, dia meniru, senang gitu. Jadi salah satu yang sudah diterapkan atau sudah diwujudkan, sudah ditampilkan adalah Mbak Alsya dan Mbak Nirmala dalam kegiatan dongeng pagi. Jadi ini anak-anak yang insya Allah kedepannya menjadi generasi hebat, generasi yang bisa membawa nama baik sekolah SD Negeri Raja Minang Utara 3. Allahumma amin. Walaupun tidak semuanya dari 12 siswa di kelas 1 itu yang sudah lumayan lancar itu baru beberapa. Ini memang kita inputnya dari berbagai sumber dengan bibit-bibit yang kita tidak bisa memilih, maka kita sebagai guru memfasilitasi dengan menuntunnya tadi dengan segala potensi yang dimiliki oleh semua peserta didik. Kita sebagai petani kehidupan, perawat kehidupan anak. Kemudian ini berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Nah, sekarang setujukah Bapak Ibu? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju menurut Bu Vivi? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Asalkan hukumannya, saya setuju asalkan hukumannya itu yang sifatnya mendidik dan bermanfaat bagi sekolah. Setuju jika hukumannya bersifat mendidik dan bermanfaat bagi sekolah. Nanti kita jawab bersama-sama, nanti sesuai dengan materi selanjutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Sebenarnya mendidik anak menjadi terampil membaca. Ini sebagian besar setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya setuju. Setuju? Baik, nanti di materi-materi selanjutnya kita akan membahas atau mengupasnya satu persatu. Betul atau belum tepat? Baik, selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kita belajar merubah paradigma. Perubahan paradigma. Tadi sudah saya siapkan kertas, mohon sesuai petunjuk. Kita akan mempraktikkan kegiatan kepalan tangan berpasangan A dan B. Ini misalnya Bu Vivi dengan Bu Tini, Bu Tia sama Bu Hesti, Bu Nur sama Bu Neneng. Ini boleh. Silakan monggo praktek. Silakan. Tadi sudah ada kertas kecil, tulis
tuliskan benda atau sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Gimana saya? Iya, tuliskan nama benda yang dirasa berharga. Tulis di kertas itu. Di belakang ini. Boleh. Yang di sini apa yang di rumah? Boleh bebas. Yang paling berharga di dunia ini apa menurut Bapak Ibu? Tapi harus berwujud, Toh, Mbak. Tidak harus berwujud. Kemudian setelah ditulis silakan. Benda. Iya, Benda benda. mati, Benda atau keadaan? Benda. Oh, berarti kalau saya menulis kesehatan salah ya? Kesehatan juga ini sesuatu Bu. Benda dan sesuatu. Yang Oh, harus. saya nggak dapat apa-apa. Iya. Yang lain aja. Oh iya. Saya milih kesehatan. Yang paling berharga. Baik, silakan. Kemudian langkah selanjutnya letakkan salah satu tangan Anda untuk menggenggam benda itu. Kertas itu yang berisi yang tertuliskan benda berharga itu letakkan di dalam kepala tangan Anda. Diuntar-untar. Ini untar-untar. Buatlah sebuah kepala. Betul, nggih. Kemudian ini berpasangan, nggih. Teman pasangan Anda Pasanganku mencoba siapa toh? Mas Agung? Mas Agung boleh. Dia pasangan pasanganku di dunia. Ya silakan. Langkah selanjutnya teman B mungkin sekarang Bu Tia jadi A, Bu Esi jadi B, Bu Vivi jadi A, Bu ini jadi B misalnya yang pertama. Teman Anda B, jadi yang A menggenggam kuat benda berharga tersebut. Jadi teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa dengan membujuk, Sama meruncang, kayunya. menghardik, merayu, Ini kan kayu saya. Iya. Apa saja yang bisa membuka kepala yang ada di dalam kepala tangan A. Monggo. Masa dirayu pakainya. Coba untuk demonstrasi kita, saya minta tolong Saya Iya dan Esi untuk mulai dari sini. Ini boleh Ayo memberikan hadiahnya buat aku. Demonstrasi pasangan A dan B-nya Bu Tia dan Bu Hesti. Bu Tia menggenggam dengan erat kepala itu dan Bu Hesti mencoba bagaimana caranya boleh menghardik, merayu, membujuk atau memberikan sesuatu agar bisa diberikan kertas itu atau benda berharga itu. Ya, bolehkah saya meminta benda yang ada di tangan Budia? Tidak. Kalau dirayu tidak bisa dengan ancaman boleh, menghardik boleh. Kalau tidak dengan sukarela bisa saya cubit Budia. Bagaimana? Tetap tidak? Tidak. Aduh, gimana ya ini? Rayuannya yang maut biar bisa meluluhkan hati Bu Tia, membuka kepala tangan. Apa dengan saya memberi makanan? Atau memberikan sesuatu? Boleh makanan ya? Terakhir di kopi. Saya bacakan ya. Ini Sesuatu yang berharga. sesuatu yang sangat berharga menurut Budia yaitu keluarga. Keluarga, tepuk tangan untuk Bu Hesti dan Bu Tia. Terima kasih Bu Hesti dan Bu Tia. Silakan kembali ke tempatnya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf tidak semuanya bisa mendemonstrasikan satu pasangan ya. Ini sebagai contoh Bu Tia dan Bu Hesti, di mana tadi dengan rayuan yang pertama belum luluh, yang kedua Bu Hesti merayunya cukup halus, belum luluh juga. Akhirnya dengan suara apa tadi? Makanan. Jadi yang pertama Mutia tidak, yang ketiga dengan cara lain akhirnya ia membuka kepala tangan
sendiri. Jadi menunjukkan, memberikan tadi sesuatu yang berharga tadi. Di sini dalam kegiatan bermain kepala tangan ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah tadi sudah ya, dengan yang pertama tadi belum membuka, yang kedua sudah belum membuka juga, yang ketiga dengan rayuan tadi, dan akhirnya dengan imbalan tadi. Ini apa kaitannya dengan pembelajaran budaya positif ini? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada disiplin positif dan berbagai, mohon maaf ini apa, lasernya tidak nyala ya, dan kendala teknis. Di mana di sini ada teori kontrol atau teori William dari Dr. William Glasser. Nah, ini beberapa satu tabel ini yang mengandung beberapa materi ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, apakah makna disiplin itu? Ternyata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin ternyata artinya belajar. Kemudian disiplin diri, ya, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu beda ini. Iya, disiplin itu kaitannya erat dengan paksaan, kepatuhan pada seseorang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang diharapkan adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu mendidik anak untuk memahami bagaimana berperilaku yang pantas. Jadi membangun kesadaran anak, dilatih untuk bertanggung jawab sehingga mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi ini makna dari disiplin positif. Ada 2 poin di sini. Yang pertama mendidik dan melatih. Anak tadi ternyata tidak perlu dihukum. Menurut teori pilihan teori kontrol dari William Glasser ini, ada beberapa langkah atau hal-hal yang sebaiknya kita laksanakan dan kita ambil langkah pemberian hukuman itu sebagai alternatif terakhir. Sebaiknya juga tidak usah dilaksanakan, tetapi dalam pembelajarannya kita berusaha tidak langsung mengambil langkah pemberian hukuman. Jadi tujuan utama mendisiplinkan adalah agar anak memahami atau sadar akan tingkah lakunya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, serta menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, disiplin itu menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Jadi kita membuka wawasan baru kita bahwa disiplin itu artinya belajar, dan disiplin positif itu tidak perlu dengan memberi hukum. Entah itu alasannya agar tetap tadi yang disampaikan Bapak Ibu di awal tadi, jadi kita bersama-sama membuka wawasan kita, paradigma kita yang dulu, agar kita menyesuaikan diri atau mendalami materi-materi disiplin positif. Selanjutnya, ini perbedaan disiplin positif dan hukuman. Kalau disiplin positif itu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Kalau hukuman itu biasanya kita tahunya mindsetnya secara fisik. Padahal hukuman itu ada 2, yaitu fisik dan verbal. Kita mungkin sebagai manusia biasa kadang kita hilaf, kita memberikan atau menyampaikan kata-kata yang sebenarnya itu tidak pas untuk anak didik kita. Jadi yang dulu-dulu atau saya sendiri juga belum merubah paradigma ini. Saya juga berusaha mengontrol diri saya sendiri agar anak-anak tidak mendapatkan kekerasan tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikisnya. Kemudian kalau disiplin positif itu anak berperilaku positif karena dia sadar. Kemudian kalau hukuman hanya patuh menurut atau takut karena dihukum.
Nah ini Bapak Ibu bisa maos di sini, anak termotivasi datang ke sekolah, sadar tentang akan kebutuhannya belajar, kemudian kalau hukuman anak berada di bawah tekanan. Kemudian sampai dengan bersifat jangka panjang, jadi disiplin positif ini efeknya jangka panjang. Kalau hukuman, ya ketika itu, ketika mendapat hukuman, kedepannya anak akan mengulangi lagi karena belum muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai ini adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai ini bersifat universal tanpa batasan apapun, lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku ternyata itu memiliki tujuan, entah itu perilaku negatif, entah itu perilaku positif, semua memiliki tujuan. Ini menurut teori kontrol William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia untuk tahun ini atau untuk pembelajaran kurikulum merdeka ini ada kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu sudah besok pelajar Pancasila? TST yang besar Kalau di kelas 1 izin berbagi ya, untuk mengenalkan kata-kata dalam profil pelajar Pancasila, anak-anak sambil nyanyi. Mungkin Bu Dewi sudah mulai setiap hari ya. Ada yang menyiapkan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Jadi mungkin dengan berbagai gerakan bisa ya. Iya, ketika anak kelas 1 untuk mengenalkan kata-kata ini termasuk kata-kata sulit, kosakata baru bagi anak kelas 1. Nah, penjelasan tentang profil pelajar Pancasila dalam slide berikut ini. Profil pelajar Pancasila ada 5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan nasional ini mengarah ke mewujudkan profil pelajar Pancasila yang selanjutnya berkebinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kita sudah dalam kegiatan sehari-hari sudah berusaha mempraktekkan atau mewujudkan. Kita setiap Jumatnya setelah olahraga bersama sudah mengajak anak untuk berkolaboratif, bekerja sama, bergotong royong, membersihkan sekolah. Ini sebagai salah satu langkah yang tepat sekali membangun kesadaran untuk bergotong royong kerjasama. Kemudian beriman dan bertakwa. Kita juga sudah melaksanakan dengan bimbingan Butia sebagai koordinator kegiatan yang menuju ke arah peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa dan berakhlak mulia. Kelas 1 sudah mulai dari kelas 1 sudah dibimbing untuk melaksanakan sholat. Terima kasih Butia. Kemudian dalam pembelajaran sebelum masuk kelas sudah dipandu oleh Bapak Ibu Guru, Bu Vivi sudah melaksanakan itu berkebinekaan global. Artinya kita yang kearifan lokal budaya kita, lagu-lagu Jawa, tetapi kita juga mengenal lagu-lagu nasional lainnya. Kemudian yang kreatif, Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan kelas masing-masing. Bernalar kritis, ini anak-anak kita mengelola atau mengelola kelas dengan melatih anak untuk bernalar kritis dengan di pembelajaran strategi problem solving atau discovery learning atau proyek based learning-nya. Kemudian mandiri, anak-anak kelas 1 awal pembelajaran itu atau awal masuk kelas 1 belum bisa memakai sepatu sendiri, mesti meminta tolong saya, Bumi, tolong dipakaikan tali sepatu. Nah, mulai dari situ anak-anak dilatih mandiri, diajari cara dilatih, diberi contoh dulu, kemudian di langkah-langkah yang menirukan. Kalau ketika menalikan atau memasangkan tali siswa lain, akhirnya untuk sampai dengan sekarang anak sudah mandiri. Salah satunya memakai atau menalikan
Kemudian semuanya ini profil pelajar Pancasila ini kita latih atau kita bimbing anak-anak dalam pembelajaran di kelas. Tentu saja tidak bisa 100% di hasilnya Bapak Ibu. Kita sebagai petani kehidupan tadi hanya merawat, menuntun proses bertumbuhnya anak-anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ini kita akan mengeksplor lebih jauh tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada kosakata baru, restitusi. Jadi kita bahas satu persatu. Teori motivasi ternyata ada 3. Teori motivasi eksternal ada 2, yang tadi sudah demonstrasikan secara natural oleh Butia. Tadi Butia bisa ini karena mendapat imbalan. Ya tadi pas pertama dengan rayuan belum, tetapi dengan imbalan Butia akhirnya membuka. Ini salah satu contoh motivasi eksternal. Jadi kontrol dirinya berasal dari luar ternyata. Kemudian motivasi yang ada dalam dirinya adalah untuk mencapai tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini munculnya kesadaran diri pada diri anak jika disiplin positif ini sudah dikembangkan. Kalau tadi teori kontrolnya Butia masih karena motivasi eksternal, kontrol diri mendapat imbalan. Selanjutnya merdeka. Kita didengung-dengungkan kurikulum merdeka, pembelajaran merdeka, berbagai hal dengan kata merdeka. Merdeka itu sebenarnya apa sih? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu ternyata cakap memerintah diri sendiri, mengontrol diri sendiri, pribadi kita masing-masing. Itu artinya yang merdeka. Jadi kalau merdeka, paradigma yang dulu kita bebas mau ngapain, ya, seperti itu. Nah, ini bebas itu ternyata bebas terbatas. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai untuk menuju profil pelajar Pancasila ini, dikatakan merdeka itu cakap membuat perintah diri sendiri. Selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya itu yang membuat peraturan sekolah, anak tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu biasanya atau dalam langkah-langkahnya itu sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau kamu melakukan A, kamu akan mendapatkan apa. Seperti itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman yang membuat guru, jadi hukumannya sesuai dengan keinginan guru. Ini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya restitusi. Ini sebuah kosakata baru. Restitusi itu apa? Ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini fokusnya memperbaiki sehingga mereka bisa kuat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai pendapat ahli pendidikan Gobson dalam bukunya tahun 2004. Jadi restitusi ini bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun mereka melakukan kesalahan itu untuk belajar. Kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak yang melakukan kesalahan itu. Kemudian restitusi
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya anak melakukan kesalahan itu ternyata dia berlaku atau melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi nanti ada materi kebutuhan dasar manusia. Restitusi fokus pada solusi. Jadi masalahnya apa, kita cari jalan keluarnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah dilaksanakan restitusi ini, anak akan kembali bermain atau belajar berkolaborasi dengan temannya dan masalahnya sudah teratasi atau selesai. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi mengapa kok tidak peraturan saja? Selama ini kan kita tahunya peraturan ya. Ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika masih wabah COVID? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan mengapa? Ini contohnya. Kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa ini? Ini berkaitan dengan motivasi. Kalau pertanyaan yang 1, 2, 3 itu masih, kalau kita mengikuti peraturan berarti masih motivasi eksternal. Jadi belum muncul motivasi intrinsipnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau kebajikan tadi yang sudah dibahas di awal, untuk menggerakkan seseorang agar dengan sadar dirinya sendiri untuk mengikuti serangkaian kegiatan tanpa harus dengan paksaan. Selanjutnya, nah di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ada item-item contoh peraturan di sekolah atau di masyarakat. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya apa? Tadi keyakinan itu kan bernilai universal, tanpa batas agama, suku, bangsa. Nah, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya apa kira-kira Bapak Ibu keyakinannya? Kembalikan ke Tadi Anak-anak setelah mengambil buku, dia punya sesuatu untuk mengembalikan itu berupa apa? Kira-kira yang motivasi dari dalam konsekuensinya kalau mengambil ya mengembalikan. Iya. Kalau tidak dikembalikan nanti berantakan. Iya, tanggung jawab. Konsekuensinya berarti tanggung jawab, betul sekali yang disampaikan Bu Nining. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu anak-anak diajak untuk meyakini muncul dari dalam dirinya sendiri, tanggung jawab, menghormati orang lain yang tadi dilarang menggunakan narkoba. Jadi dia punya paham, sadar diri bahwa narkoba itu merusak kesehatan. Betul sekali Bu Nining. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Sebenarnya setelah mendapatkan modul itu atau materi ini, saya sudah mempraktekkan, tapi baru kemarin proses pembuatan dokumentasinya. Jadi anak-anak sudah kelas 1 sudah diajak bersama untuk membuat keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan visi. Jadi visi kelas 1 apa, kemudian keyakinan kelasnya apa, seperti ini yang sudah dilaksanakan di kelas 1. Mungkin Bapak Ibu di kelas masing-masing nanti bisa melaksanakan pembentukan keyakinan kelas masing-masing. Mungkin kalau Bu Tia Mapel bisa berkolaborasi dengan guru kelas masing-masing. Oh, kalau keyakinan di kelas 5 apa, kelas 4 apa, berarti ketika dalam belajar di kelas, Utia bisa menyusulkan diri jika ada anak yang bersalah, kita tidak langsung menghukum, tetapi sebagai langkah terakhir, jangan diusahakan, tapi kita mengembalikan ke keyakinan kelas tersebut. Kemudian, nah ini berkaitan
setiap perilaku tadi mempunyai tujuan. Nah, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nomor 1 ini berkaitan dengan kebutuhan secara fisik. Ya, makan, tempat tinggal, ya betul sekali begini. Bertahan hidup itu fisik. Kemudian nomor 2 sampai nomor 5 itu kebutuhan secara psikologisnya. Mas Agung nomor 2 itu. Nomor 2 Mas Agung, cinta dan kasih sayang. Betul sekali. Jadi anak yang melakukan kesalahan atau berbuat masalah di sekolah itu punya dasar-dasar untuk memenuhi kebutuhannya ternyata. Mungkin pengalaman dari kita saring budi sama kurang ya, Mas Ozil bagaimana sebagai contoh kasus ini, Mas Ozil seperti ini. Ternyata setelah kita mencari kebutuhan dasarnya, dia kurang kasih sayang orang tuanya. Dia cemburu karena punya adik 2, jadi kurang perhatian orang tua. Jadi Ozil melakukan problem ya di kelas. Kemudian di kelas 1 juga seperti itu. Tentu saja Bapak itu juga menemui ya di kelas masing-masing. Jadi anak itu ternyata melakukan seperti itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut ke posisi kontrol. Tadi sudah melaksanakan kepala tangan tadi, teori kontrol. Yang pertama, motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas berhasil sukses, kontrol diri, kontrol dari luar yang identitas gagal. Kita sebagai pendidik ya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, mungkin kita dulu sebagai penghukum, kemudian membuat anak merasa bersalah dengan kata-kata kita ketika menangani permasalahannya, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana dalam 5 posisi kontrol ini? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau atau manajer? Yang paling aman temannya. Aman. Teman curhat. Jadi murid-murid kita juga kita ajarkan sebagai teman seperti itu begini. Iya. Iya. Jadi ini Teman dalam suka. teman dalam duka, suka dan duka. Iya. Anak-anak kita itu melakukan kesalahan tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya anak kita, untuk menanganinya atau membantunya, kita menempatkan diri ada 5 posisi. Nah, pilihan kita atau mana yang kita pilih adalah, coba perhatikan Bapak Ibu, kalau sebagai penghukum itu kontrol dari luar. Yang membuat orang merasa bersalah itu kontrol dari luar. Menjadi teman dan pemantau juga masih kontrol dari luar. Nah, yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Menghargai agar anak itu menghargai dirinya sendiri. Kontrol diri. Dengan bagaimana langkah-langkahnya? Ini misalnya dengan perbuatan yang sebagai teman tadi, alasan-alasannya apa? Buatkan alasan-alasan. Kemudian yang berkata, kalau dengan penghukum sudah jelas ya, dengan mungkin bahasanya yang agak tinggi, kasar, ya, dengan ekspresi wajah juga yang kurang nyaman. Nah, hasilnya adalah bisa Bapak Ibu lihat di ini, slide ini, hasil dari posisi yang kita pilih itu. Nah, kita akan menghasilkan pribadi-pribadi yang seperti apa? Itu sesuai dengan pilihan kita. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, idealnya kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sebagai langkah-langkah contohnya, kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga itu? Karena berbentuk segitiga, maka disebut segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, kemudian melaksanakan segitiga restitusi.
ini cara atau langkah-langkah dalam langkah menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kata-kata yang bisa disampaikan jika menangani masalah peserta didik, kata-katanya seperti ini yang tertulis. Ada beberapa contoh. Kemudian ketika langkah kedua, validasi kebutuhan. Di setiap perilaku itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Anak melakukan kesalahan ternyata juga untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhannya tadi. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kata-katanya atau pertanyaan-pertanyaan guru bisa seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah ini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak diajak atau dibimbing untuk melihat kesalahannya apa. Jadi sadar diri. Kita tidak mungkin dalam kemarin-kemarin ya kita masih sebagai penghukum. Kemudian kita melaksanakan itu karena kita belum terbuka wawasannya. Jadi mulai saat ini kedepannya kita saling mengingatkan atau saling membantu bagaimana agar kita sebagai pendidik bisa memposisikan diri sebagai manajer dan peserta didik juga nyaman dengan kita agar timbul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri. Nah ini dokumentasi praktik segitiga restitusi yang saya laksanakan. Sebenarnya ada video. Kemarin itu video diadakan tidak terencana. Jadi ketika istirahat ada 2 video. Yang pertama video dengan siswa kelas 4 Mas Rangga. Kemudian video yang kedua dengan ini Mas Arul. Mas Arul kemudian saya dokumentasikan karena Mas Arul melanggar atau membuat masalah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu berbicara yang sopan dengan guru dan teman. Dia membuat kesalahan berbicara tidak sopan atau kurang sopan, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyamarkan orang lain. Kegiatan yang pertama, menstabilkan identitas. Salah satu atau ketikan kata yang saya laksanakan, gak apa-apa Mas Arul, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tetapi seharusnya setiap kesalahan itu tidak boleh berulang-ulang, harus diperbaiki supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Ini kalimat-kalimat sesuai ini ya, kalimat-kalimat yang legal, resmi. Tapi yang saya sampaikan secara langsung itu kalimat-kalimat dengan bahasa ibu dan campuran bahasa resmi. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu sudah Mas Arul langgar. Kemudian anak menjawab, dibuka kesadaran dirinya, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut apa yang akan dilakukan Mas Arul. Jadi anak itu tadi melihat dirinya sendiri, kemudian mengambil solusi sesuai yang ada dalam pikirannya, sesuai yang ada dalam kemampuannya bernalar. Selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi praktik budaya positif yang sudah saya laksanakan dan bekerja sama dengan teman sejawat anak-anak kelas 1 dan seluruhnya ya, kita sudah mempraktikkan budaya religius. Berdoa, antri masuk kelas itu saya baru kelas 1, kelas 5 dan 6 yang lainnya. Saya menyesuaikan. Ya, Bapak Ibu guru, budaya yang sudah ada yang kita punya, mari kita yang baik ya, kita laksanakan kembali. Jika itu memang baik, kita laksanakan, kita rawat. Yang sudah ada dikembangkan, dilanjutkan. Budaya religius, berdoa sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan. Di anak-anak diarahkan berdoa untuk khusyuk dengan bacaan-bacaan yang pas atau sesuai. Ini sholat berjamaah dengan bimbingan guru agama. Kelas 1 belajar dari mulai wudhu, membersihkan diri, kemudian sholat. Budaya antri. Yang
Yang kedua adalah budaya antri. Nah, ini mungkin memang harus dengan bimbingan dan pendampingan dari kita. Budaya antri kemarin anak-anak sudah antri wudhu tanpa diarahkan dengan bahasa-bahasa yang kasar sudah dengan bimbingan yang halus. Butia mengarahkan anak-anak sudah harus dengan rapi. Bimbingan masuk kelas antri, kemudian ini kolaboratif. Bapak Ibu guru sudah melakukan bekerja sama gotong royong membersihkan sekolahnya anak kelas 1, membersihkan kelas dan merapikan atau menata pojok baca atau literasi. Kemudian budaya kreatif. Jadi pembelajaran itu khususnya di kelas 1 dan 4 itu ada proyek ya Mbak Butia, Resi, ada pembelajaran P5, proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Jadi kita ambil yang bisa dilakukan oleh anak, disesuaikan. Di budaya-budaya yang sudah ada, mari kita sempuyung bareng-bareng agar terwujud misi sekolah kita atau visi sekolah kita. Salah satunya dengan saran yang saya sampaikan dalam forum rapat sekolah dulu tentang gerakan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kita mari bersama-sama untuk menyukseskan budaya yang sudah ada. Tidak hanya sukses dalam administratif, tetapi perwujudannya dalam sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman kemarin yang sudah ikut menyukseskan budaya positif kita. Nanti yang belum, saya harapkan ikut berpartisipasi. Dan yang mungkin Pak Agung bisa minta tolong jadwalnya bisa dibuat, ditempelkan agar kita mengingatkan kita. Yang misalnya yang hari Senin Selasa tidak ada nama di situ, boleh kalau mengikuti boleh, lebih bagus itu. Bagi yang ya kalau sudah ada jadwal, misalnya tidak bisa, tidak ada halaman, ya tidak apa-apa. Kita yang sudah ada di sekolah bisa membantu. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini akhir dari materi budaya positif kita. Budaya positif itu apa? Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol tadi. Jadi diharapkan teori kontrol kita sebagai manajer dan memunculkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Jadi tanpa imbalan apapun, tanpa karena sesuatu apapun, peserta didik bisa melakukan suatu hal. Kemudian dalam mewujudkannya ini perlu kolaboratif. Jadi kolaboratif dari Bapak Ibu guru untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, yang profil pelajar Pancasila tadi. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan budaya positif yang ada di SD Negeri Rejawi Nanggung Utara 3 ini semakin berkembang. Kita muri-muri, kemudian yang belum ada, kita bisa ATM dari sekolah lain. Amati, tiru, modifikasi. Jadi melalui berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam forum diseminasi budaya positif ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa menambah wawasan tentang teori kontrol terutama, kemudian tentang restitusi yang mungkin ini hal baru, kemudian kita bisa bersama-sama semakin memajukan SD Negeri Rejawi Nanggung Utara 3 yang tercinta ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab atau tanggapan. Saya buka forum tanggapan atau tanya jawab. Silakan. Berkaitan dengan materi ini, atau mungkin saran usul boleh untuk budaya positif kita, memberikan saran usul. Silakan Bu Tia. Mau bertanya, apa langkah pertama yang dilakukan untuk menerapkan budaya positif di kelas? Ya, baik, saya ulangi. Apa langkah pertama yang kita laksanakan untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah kita? Baik, terima kasih Bu Tia. Pertanyaan yang bagus.
langkah pertama kita dalam mewujudkan budaya positif di kelas, kita kan dalam lingkungan sekolah, kita berada di rombel-rombel mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kita mempraktekannya dengan mengajak anak. Yang pertama, mengajak anak berkomunikasi dari saran ide bagaimana kelas kita itu pembelajaran yang diharapkan oleh anak itu seperti apa, keinginan anak itu seperti apa. Ini misalnya anak-anakku pengen belajarnya itu tenang. Nah, dari yang diharapkan impiannya tenang itu langkah-langkahnya apa? Jadi anak-anak dibimbing. Oh, langkah-langkah itu tidak boleh berisik misalnya, tidak boleh berondakan bu. Kelas 1 kemarin itu suasana tenang. Jadi yang pertama adalah kita membuat impian kita terhadap tujuan yang ada di kelas kita. Kalau misalnya di sekolah ya, tujuan dari sekolah kita apa? Yang pertama, membuat impian kita. Yang kedua, melaksanakan di kelas atau di sekolah itu pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah menuangkan keinginan kita sebagai sebuah impian yang akan kita raih, yang akan kita laksanakan untuk mendorong atau mendukung proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Tia. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama nggih. Selanjutnya Ya Bu, silakan Bu Mun. mohon maaf sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di sini saya hanya ingin pemahaman lagi saja karena sepertinya yang belum mendapatkan pelatihan itu masih berat, masih agak ragu gitu loh. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu kalau menurut gambaran saya, pemahaman saya kalau dulu itu praktek ya, praktek. Namun apakah sifatnya yang bersifat penanaman semangat nasional, pecinta tanah air dan sebagainya itu atau bagaimana maksudnya? Kami perlu penjelasan lagi. Terima kasih Bu Mun. Bu Mun pengen lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan nasional pendidikan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia. Jadi munculnya profil pelajar Pancasila itu lulusan-lulusan, misalnya lulusan SD kita itu anak-anak itu mau seperti apa yang kita harapkan. Yang pertama profilnya kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bisa diwujudkan atau kita membimbingnya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian tentang sikap-sikap budi pekerti seperti itu yang contohnya seperti yang dilatih oleh Bu Vivi. Penanaman semangat nasional. Iya, semangat. Jadi penanaman berupa pembimbingan, kemudian pembiasaan. Jadi untuk mewujudkannya itu perlu konsistensi itu, perlu konsisten. Jadi semua guru mendukung dan tidak ada perbedaan. Misalnya setiap anak atau anak ini kalau kelas 1 disuruh balik ke kelas lain, tidak seperti itu mewujudkannya. Jadi ada konsisten dari Bapak Ibu guru, dari orang-orang di sekelilingnya. Yang pertama itu dia, kemudian berwawasan global. Tadi kita nguri-nguri budaya Jawi, tanah kita Magelang, Jawa Tengah, tapi juga kita tidak menutup adanya kebudayaan lain. Kita menyaringnya. Kemudian gotong royong. Jadi dari nilai-nilai gotong royong, terutama Pancasila ketiga ada persatuan nasional. Jadi wujudnya sudah kita laksanakan. Jadi anak-anak diajak untuk bekerja sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya. Kemudian tadi bernalar kritis, kreatif. Jadi anak-anak lulusan SD dan masa depan generasi kita itu diharapkan kreatif sesuai dengan zamannya. Misalnya kita sekarang ini ada dalam posisi 5.0, ya. Kalau anak-anak itu 5 ya, mulai sudah 5 nih. Jadi dunia robotik. Jadi kedepannya itu anak-anak kreatif, dilatih benar kritis kreatif karena dalam hidup dalam zaman atau lahir dalam zaman 5.0 robotik. Kalau 4.0 itu tentang digital. Jadi anak-anak yang lahir pada zaman digital ini sudah mudah sekali menyesuaikan dengan
teknologi yang ada tanpa diajari. Kalau kita kan masih diajari, karena kita sudah lahir dalam zaman apa ya? Zaman jadul itu ya. Iya, zaman perjuangan. Seperti itu Bu. Insya Allah sih sekolah Alhamdulillah kita sudah melaksanakan untuk bidang agama juga kita sudah melaksanakan setiap Selasa dan Kamis ya. Terus siang-siang untuk praktek sholat juga sudah dilaksanakan walaupun dalam ruangan yang sempit di atas itu tetap dilaksanakan. Kalau itu kelas 5 dan kelas 6 sering diajak ke masjid itu juga termasuk profil pelajaran. Iya. Ya, Cek ya sebenarnya perlu cek ya. Penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu, seperti itu ya, berarti sudah lebih terbuka wawasannya ya tentang profil pelajar Pancasila. Sekolah kita sudah mulai mengarah ke sana menuntut anak-anak untuk mewujudkan P5 itu profil pelajar Pancasila. Bahasanya yang beda. Bahasanya yang beda ternyata seperti itu. Kita sudah melaksanakan dan insya Allah kita tetap meneruskan itu. Ya. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Selanjutnya adakah pertanyaan? Silakan Bu Hesti. Materi hari ini menambah wawasan saya bahwa setiap anak itu unik. Nah, yang saya tanyakan bagaimana langkah kita untuk memfasilitasi. Baik, terima kasih Bu Hesti. Pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Anak-anak itu unik. Anak-anak kita tadi disampaikan kalau kita petani kehidupan, bibitnya kita tidak bisa memilih. Bibitnya harus dari manapun kita terima. Pasti gurunya kayak unik. Ya, kita itu semua individu itu unik. Unik itu Di masing-masing ya. Saya juga unik, Bu Bibi pun semua unik. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, salah satunya menyikapi dari hal-hal yang unik itu kita yang pertama Saling menghargai. kebutuhan belajar ada 3. Yang pertama readiness, yang pertama itu kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Kesiapan belajar itu apa? Misalnya tentang kesiapan kemampuan membacanya, kemampuan mengenal lambang bilangan itu sebagai dasar. Jadi misalnya di kelas 6 membuat misalnya paragraf. Nah, anak-anak itu kesiapan belajarnya bagaimana? Sudahkah bisa menulis dalam bentuk kata atau merangkai kata menjadi kalimat seperti itu? Jadi kita melihat kebutuhan belajar siswa dalam membuat RPP. Nah, itu kita berasal dari melihat kebutuhan siswa, readiness, kesiapan belajar. Kemudian tentang minat. Minat anak itu misalnya olahraga, kesenian, kita fasilitasi. Kemudian profil belajar, ini berkaitan dengan gaya belajar. Ada anak yang mudah belajar jika melihat video. Ada anak yang hanya dengan mendengar sekilas sudah paham. Ada yang harus dengan cara melakukan mempraktekkan. Jadi kita profil belajarnya akan seperti apa, kita menyesuaikan. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Setelah kita melihat kebutuhan anak, secara teorinya seperti itu, kita membuat pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi kemarin ada pelatihan, walaupun saya tidak ikut pelatihan, kita tetap bisa membuka wawasan diri kita dengan browsing ya, dengan googling. Kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang mencoba memenuhi kebutuhan murid. Memenuhi kebutuhan murid, tadi kebutuhannya apa? Tentang kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian dengan profil belajarnya. Nah, dalam pembelajaran atau RPP yang kita buat itu diferensiasi perbedaannya apa? Jadi kalau dulu saya pemahamannya gini, 12 anak, berarti kita melayani 12 anak. Ternyata belum benar. Diferensiasi atau pembedaan itu berdasarkan dengan diferensi konten, diferensiasi produk, dan diferensi kelibet lidah. Diferensiasi yang saya ulangi ya, diferensiasi konten, proses, dan produk ternyata. Jadi kita melayani pembelajaran itu memang kalau pembelajaran diferensiasi itu tidak bisa kita laksanakan dengan setiap materi, tapi kita menyesuaikan dan hanya sekali tempo. Jadi kita sebagai guru setelah belajar ada refleksi siswa dan refleksi guru. Refleksi siswa itu bagaimana perasaannya, menanyakan apa yang kegiatan yang paling kalian sukai. Refleksi guru ini kita tentang pembelajaran itu sudah sesuai
dengan tujuan kita belum, jadi semua mengarah ke tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Diferensiasi konten, misalnya dalam pembelajaran panca indera atau kalau kelas itu sistem pencernaan ya. Konten, jadi kontennya itu isinya tuh anak-anak difasilitasi dengan berbagai sumber, misalnya sumber dari video, sumber dari bacaan-bacaan artikel. Nah, dari kesiapan belajar anak tadi yang bisa membaca atau membuat kalimat dengan yang sedang, dengan kemampuan yang lebih, nah itu dibagi-bagi. Misalnya kalau yang dengan yang belum bisa terlalu kemampuan bacanya belum terlalu bisa atau sedang, bisa dengan poster. Kemudian anak-anak yang tadi berdasarkan minat diperlihatkan video, kemudian dengan ilustratif nanti membuat sistem pencernaan dengan merangkai potongan-potongan gambar-gambar sistem saluran pencernaan. Dengan diferensiasi konten, proses dan produk tadi bersatu tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi simpelnya seperti itu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Esti, bagaimana kira-kira sudah Bu Esti kemarin ikut pembelajaran diferensiasi, apakah juga seperti itu? Sama, alhamdulillah ternyata sama. Iya, nyambung. Kapan-kapan ditularkan ke teman-teman. Iya. Teman-teman lain sudah paham. Iya. Bu Esti juga bisa menularkan praktik baiknya di kelasnya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian bisa membagikan RPP-nya. Kalau untuk saya di kelas 1 belum pernah melaksanakan ya. Baru seperti kalau supervisi kemarin kontennya tuh masih belum berbagai sumber. Jadi masih 1-2 saja, jadi belum memberikan layanan ke seluruh siswa. Baru sesuai dengan pilihan guru, kira-kira kalau diajarkan pakai ini bagaimana ya anak-anaknya itu. Belum mengarah ke kebutuhan setiap individu, karena memang perlu proses dan perlu waktu untuk menyiapkannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga kita lagi. Ketiga, Ajeng Niki mana? Bu Vivi juga tidak apa-apa. Ini dulu ya. Jelas benar ya. Berkaitan dengan hukuman tadi, Bu Umi. Kelas saya itu kan saya awal itu ada membuat kesepakatan dengan anak-anak karena melihat banyak anak yang perkataan kotor, kadang berbuat kurang sopan dan lain sebagainya. Itu kemudian saya membuat kesepakatan bagaimana kalau kelas kita itu dibuat keranjang bintang sama keranjang kotoran. Kalau keranjang bintang itu kan kaitannya dengan motivasi berbuat baik, jadi anak-anak termotivasi. Kalau keranjang kotoran itu kalau anak-anak mengucapkan kata-kata kotor atau berbuat kotor, nanti saya berikan stiker kotoran, terus saya suruh nempel di keranjang yang bernama anak tersebut. Nah, pertanyaan saya, keranjang kotoran itu apakah salah satu bentuk hukuman? Kalau seperti itu termasuk hukuman dan mungkin perlu saya lepas atau tidak? Ya. Baik, terima kasih Bu Vivi sudah merefleksi diri ya. Ini ibaratnya merefleksi diri, mengingat dan menilai, mempertimbangkan apa yang sudah saya laksanakan di kelas. Bu Vivi bagus sekali sudah membuat kesepakatan bersama muridnya di kelas 6 bahwa kesepakatannya tadi ada keranjang apa? Keranjang bintang sama keranjang kotoran. Keranjang bintang dan keranjang kotoran ini bagus sekali ya idenya. Idenya inovatif. Saya malah belum pernah melakukan seperti itu bagus sekali. Keranjang sampah. Ayo kotoran karena namanya maksudnya anak udah besar tau maksudnya, jadi harus sudah berpikir positif. Iya. Tadi Bu poin pertanyaan dari Bu Vivi, apakah itu termasuk hukuman? Kalau yang keranjang kotoran itu. Baik, saya bisa menjawab bahwa kesepakatan kelas seperti itu termasuk motivasi eksternal. Jadi belum kita memunculkan kontrol diri muncul dari dalam diri siswa sendiri. Karena anak ketika melakukan atau mengucapkan kata kotor itu mendapat tadi poin di keranjang kotoran termasuk itu. Iya, termasuk hukuman. Iya, bisa hukuman tadi saya sampaikan di materi tadi tidak hanya secara fisik tapi secara psikologis. Mungkin anak-anak yang bernalar malu atau merasa
ada lagi laporan, maksudnya ya kalau laporan sebulan paling sekali 2 kali lah. Itu kan tiap hari, pas awal-awal itu, Dimas ngomong niki sehari sampai berapa kali. Tapi untuk akhir-akhir ini kok nggak pernah lagi dengar ada laporan. Jadi saya melihatnya kok dari situ anak-anak saling mengingatkan ketika ada yang mengucapkan apa jadi yang itu merasa diingatkan gitu. Tapi terlepas dari materi yang baru saja kalau pahami barusan, terus saya merasa itu kok ya termasuk hukuman kayaknya gitu loh. Terima kasih Bibi atas berbagi praktik baiknya di kelas ya. Mungkin seperti ini Bu Bibi, kedepannya mungkin tadi bahwa di sini tuh ada pembimbingan scaffolding namanya. Jadi scaffolding itu bimbingan kepada peserta didik, memberikan bantuan-bantuan agar melakukan yang baik itu, misalnya tadi ya kita berkaitan dengan berkata sopan, jadi kita memberikan scaffolding, lama-lama itu dilepas agar anak itu bisa mandiri tanpa tadi disampaikan Bibi ada yang mengingatkan. Nah mungkin kedepannya bagaimana kalau tanpa ada dan dicoba dulu, kalau tidak kita mengulik kepada siswa-siswa secara pribadi. Kamu kok sekarang misalnya yang biasanya melakukan tadi berkata kok sekarang tidak, dapat digali informasi dari anak dia munculnya itu karena apa. Jadi kita dari data-data yang kita wawancara dengan anak itu kita bisa mengambil rangkuman atau mengambil bagaimana efektivitas adanya keranjang sampah dan keranjang bukan ini. Seperti itu Bu Bibi. Terima kasih sudah sudah mulai keranjang kotoran. Oh kalau keranjang kotoran yang paling banyak punya Bu Tiar karena menampung usahanya. Kotor dicuci. Sama kita juga kalau tetap sama punya keranjang kotoran di rumah masing-masing deh. Baik Bu Vivi, Bu Hesti, mohon maaf apakah masih ada pertanyaan? Bu Nini monggo memberikan tanggapan. Yang ditanyakan apa? Belum mudeng semua. Iya. Nanti dengan berjalannya waktu itu mendengarkan sosialisasi seperti nanti jadi berjalan. Iya. Masih tahun depannya kan besok kan Mbak Dewi yang melaksanakan kelas bersama, misalnya Bu Nini ada kesulitan, saya bisa bantu, bisa semangati membantu. Bu Nini bisa mengalahkan kekurangan dengan Saya pikirannya sudah pensiun. oh pikirannya sudah pensiun, tapi semangatnya harus tetap Bu Nini menuntut anak sampai batas akhir. Ya. Iya. masih 6 tahun. Mungkin ini tidak hanya sebagai untuk Bapak Ibu guru saja ya, tas sebagai stakeholder di sekolah kita juga bisa menerapkan budaya positif. Pak Agus sudah bagus menyapa anak-anak di halaman, sudah bagus komunikatif. Nah ini seperti itu, jadi kita tuh bersama-sama tidak hanya tugas kita sebagai guru. Bu Tiwi juga sebagai guru baru di sini juga sudah bagus, sudah menyesuaikan diri, sudah akrab dengan anak-anak sebagai wujud kita sudah mewujudkan budaya positif 5S tadi. Sampai di sini, adakah pertanyaan lagi atau tanggapan? Boleh berikan saran kepada Pulau. Mohon maaf jika ada hal yang belum jelas. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada teman-teman semua yang saya sampaikan di sini bukan berarti saya bagaimana, tetapi ini merupakan tugas saya. Kebetulan kemarin Masih eksternal berarti ini. iya, terus terang ini motivasi eksternal karena karena saya masih ada C-nya. Baru repot ya. Iya, masih ada C-nya. Kecuali kalau sudah menjadi guru penggerak harus menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Saya kan masih ada C-nya. Jadi ini sebatas motivasi eksternal, betul sekali. Kita minta penampilan untuk kota Magelang termasuk yang pertama kan? Iya, kalau yang di Kota Magelang memang kuota angkatan pertama. Iya. Itu berapa tahun? 9 bulan. Oh, 9 bulan. Iya, nanti ya ibarat sedang mengandung 9 bulan, nanti lahir bulan Mei, sekitar bulan Mei. PPGW untuk PLN dan Mungkin ini sebagai gambaran ya, saya berpraktik baik tentang kegiatan di guru penggerak. Siapa tahu kedepannya masih ada kesempatan Bu Vivi, Bu Tia, Bu Hesti, Bu Dewi, Bu Nine. Kalau Bu Nine mohon maaf sudah tidak memenuhi syarat, minimal masa kerja masih 10
tahun. Iya. Jadi ini untuk ada gambaran ke depannya. Bu Vivi sudah harusnya kemarin ya semoga besok lulus ya kemarin. Ale garap ala lagi. Mohon maaf Bu Vivi hanya belum submit. Jadi ya. Iya, Sudah daftar. enggak disubmit. Semoga saya sebagai perintis ya, karena memang dilalahnya nggak tahu, mungkin memang sudah garisnya ya, saya hanya menjalani prosesnya. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya membantu dalam proses menuju kelahiran nanti. Iya. Ya. Saya doakan juga teman-teman semua bisa mengikuti jejak kula. Dicontoh yang baik-baik, kalau tidak baik jangan dicontoh. Misalnya kurang baik, minta tolong juga, saya sebagai manusia biasa punya salah, mohon koreksinya, mohon sarannya, saya akan menerima dengan senang hati. Demikian Bapak Ibu materi diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah kersa sampai siang ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan, ada penjelasan-penjelasan yang belum paham. Nanti masih kita bisa melanjutkan jika ada yang belum paham, belum bisa bertanya, jika ingin mendapatkan atau pemahaman yang lebih lanjut, mari kita bersama-sama di luar kegiatan ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.